Ya, kakak. Dokter periksa dulu ya kakak, sakitnya apa? Oke. Oke, bentar ya kak. Dokter periksa coba matanya kak. Oke. Kakak ketahuan ya. Jadi mulai saat ini kakak tidak boleh bergadang lagi supaya tidak sakit lagi. Oke? Oke. Ternyata sudah ada adik-adik di sana. Shalom. Waduh, kurang semangat. Ayo kak, kita sapa bareng-bareng. Shalom. Weh, mantap. Hai. Halo. Yeay. Nah adik-adik, kita sangat bersyukur pada hari ini adik-adik di rumah sudah boleh berkumpul dan ketemu lagi sama tante-tantenya yang kece dong di acara kesayangan kita, Sabtu Sukacita Kids for Christ. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong pastinya ya. Nah, hari ini adik-adik ditemani sama dokter cantik. Siapa lagi kalau bukan Tante Ocha? Nah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, tadi Tante Ocha sudah periksa seorang pasien. Pas datang di sini mukanya sedih, lemas. Tapi setelah ketemu dokter, penyakitnya sudah disembuhkan. Wah, dia bersuka cita. Nah, seperti itu juga ketika kita bertemu dengan Yesus, pastinya kita bersuka cita. Untuk itu, yuk kita angkat satu buah pujian, sukacitaku bertemu dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia seorang haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia seorang haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Adik-adik, kita sangat bersuka cita ya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk ibadah kita lebih jauh, mari kita bersatu dalam doa. Namun sebelum itu ada lagunya loh. Yuk ikutin tante ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat semuanya, lalu aku berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya. Ikutin tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Ninu, ninu. Adik-adik tebak, kira-kira itu bunyi apa ya? Apa? Coba lagi, apa? Benar, itu suara mobil ambulan ya. Adik-adik lihat nggak? Di atas mobil ambulan itu kalau lagi bunyi ada lampu yang kelap-kelip. Kira-kira itu warna apa ya? Ya benar, warna merah. Dan saat ini adik-adik kita akan kembali mengangkat lagu pujian. Ini tentang berbagai-bagai warna. Adik-adik penasaran? Ayo kita angkat lagu pujian Pelangi Injil. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Mari kawan beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang penuh dosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, Yesus mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang penuh dosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, Yesus mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Tante Yusrima. Nah, habis sebelum itu, Tante cek pesan dulu, oke? Nah, katanya ini pesan dari Tante Yusrima. Tante Yusrima akan menjalankan operasi. Nah, adik-adik penasaran kan? Ya, penasaran dong, Tante. Ayo cepat. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayo kita angkat satu lagu pujian dulu. Terima kasih Yesusku. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu
setia menemaniku. Waktuku sedih, Dia menghiburku. Waktuku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia menemaniku. Waktuku sedih, Dia menghiburku. Waktuku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Kau selalu menemaniku. Shalom, Dokter Ocha. Iya, ini dengan saya. Iya, Dokter Yusrima. Ada yang bisa saya bantu? Oh, oke. Saya akan segera datang. Oke, shalom. Loh, adik-adik pada ngumpul ya? Oh iya, kakak lupa. Ini kan Sabtu Sukacita. Waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aduh, kakak hampir lupa. Biasalah hari ini banyak pasien. Oke, langsung saja adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kakak akan memimpin kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menari buat Tuhan, dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti, memahami maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami telah bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi, shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti sehat kan? Wah, luar biasa ya sukacitanya hari ini. Sudah memuji Tuhan, sudah menari buat Tuhan, dan saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau bertanya. Tadi adik-adik sudah menyaksikan ada salah seorang pasien kakak yang datang berobat ke rumah sakit. Nah, kakak mau bertanya, apa sih yang menjadi tujuan dari kakak yang kakinya mengalami luka, kemudian dia datang dan dia mau diobati? Nah, apa yang menjadi tujuannya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, betul sekali, dia mau disembuhkan. Nah, adik-adik yang ada di rumah tentu mengalami sakit penyakit. Nah, ketika adik-adik sakit, bapak sama mama pasti menyuruh kita untuk minum obat atau kita pergi ke rumah sakit. Untuk apa? Yaitu untuk berobat sehingga kita mengalami penyembuhan. Nah, adik-adik sekalian, di dunia ini banyak sekali penyakit yang sering kali kita alami. Nah, di dalam dunia ini ada sakit asam urat, ada kanker, ada asam lambung, ada batu ginjal, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik semua, para dokter dan juga ilmuwan, masih banyak penyakit yang masih belum ditemukan obatnya. Nah, adik-adik di sini kakak mengajak kita bahwa di atas dokter biasa, di atas para ilmuwan, ada pribadi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia adalah dokter ajaib. Nah, siapa kira-kira pribadi yang menjadi dokter ajaib itu? Adik-adik tahu nggak itu? Ayo, penasaran ya? Nah, supaya kita tidak penasaran, kita buka kitab kita akan melihat kebenarannya. Siapa sih sebenarnya dokter ajaib itu yang melebihi dokter-dokter yang ada di dunia ini? Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Sekali lagi, dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Yuk kita akan baca secara bersama-sama. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan, kita telah melihat kebenaran di dalam Alkitab. Nah, kakak mau bertanya, siapakah dokter ajaib menurut kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca? Ayo silakan adik-adik, siapa yang bisa jawab? Nah, betul sekali. Dokter ajaib itu adalah
Yesus Kristus. Yesus Kristus dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Nah, tadi kita telah membaca bagaimana ceritanya. Pada saat itu, Tuhan Yesus naik di atas bukit. Kemudian dia duduk. Ternyata banyak orang yang datang kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus. Adik-adik tahu nggak apa tujuan mereka datang kepada Yesus pada saat itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Mereka membawa keluarga mereka membawa saudara mereka, adik-adik, kakak, dan juga suami istri mereka untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa mereka harus datang kepada Tuhan Yesus dan meminta penyembuhan kepada Tuhan Yesus? Iya, betul sekali. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya dokter yang ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, adik-adik, di sini kita melihat penyakit yang mereka alami pada saat itu. Ada orang lumpuh, ada orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi penyakit yang mereka alami pada saat itu yang dibawa kepada Yesus. Nah, adik-adik, mungkin kita juga sering mengalami penyakit, baik itu demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Nah, kita pasti membutuhkan obat. Kita pasti membutuhkan penyembuhan. Nah, mereka juga pada saat itu membutuhkan penyembuhan. Mereka datang kepada Yesus. Nah, jika kakak yang tadi datang kepada kakak untuk disembuhkan, kakak menyembuhkannya dengan berbagai alat. Kakak pakai suntikan, kakak pakai obat-obatan, dan lain sebagainya kakak pakai untuk menyembuhkan kakak yang barusan datang kepada kakak tadi. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan mereka, adik-adik, dengan kuasanya sendiri. Bukan karena dia memakai alat, bukan dia memakai suntik, bukan dia memakai infus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus yang kita punya adalah Tuhan kita. Dia menyembuhkan segala penyakit lewat kuasanya. Sungguh luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus yang kita miliki. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, orang banyak yang datang kepada Yesus pada saat itu, mereka takjub sekali. Mereka terheran-heran melihat perbuatan dan kuasa yang Tuhan tunjukkan kepada mereka pada saat itu. Di mana di situ dikatakan orang timpang sembuh, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, dan mereka semua dapat memuliakan Allah. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita mengalami sakit penyakit, jangan pernah ragu, jangan pernah berputus asa, jangan pernah hilang harapan ketika kita tidak dapat disembuhkan. Tetapi kita harus menaruh harapan kita kepada Yesus. Kita harus menaruh harapan kita kepada dokter yang ajaib. Jangan mengandalkan dokter yang biasa-biasa yang ada di dunia ini. Tetapi satu-satunya dokter yang ajaib, yaitu Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan setiap penyakit. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita mau disembuhkan oleh Yesus, dan bahkan Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit secara fisik kita, tetapi luka batin, sakit hati kita juga, dan penderitaan kita yang lainnya Tuhan dapat menyembuhkan. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan melegakan, Dia akan menyembuhkan kita,
dan akan melindungi menjaga kita. Jadi adik-adik, mari kita datang kepada Yesus ketika kita dalam masalah, terlebih ketika kita mengalami sakit penyakit. Ingat bahwa Yesus adalah dokter ajaib. Kita harus mengandalkan Yesus, adik-adik. Nah, bagaimana cara kita untuk datang kepada Yesus? Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada Yesus, diberikan pengobatan oleh Yesus, diberikan penyembuhan oleh Yesus? Yaitu salah satu caranya dan satu-satunya cara, yaitu kita datang di hadapan Tuhan, yaitu kita berdoa, kita merendahkan diri kita, lalu berdoa di hadapan Tuhan. Nah, dengan berdoa, kita dapat berkomunikasi langsung, kita dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus secara langsung, walaupun hanya di dalam doa. Nah, ketika pada saat itu orang-orang datang langsung kepada Yesus, tetapi sekarang kita diberi kesempatan oleh Yesus mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu lewat doa. Lewat doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, kita bercurhat kepada Yesus, kita beritahukan kepada Yesus apa yang kita alami dan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan penyembuhan yang daripada Tuhan, kita harus berdoa, kita harus minta penyembuhan kepada Tuhan. Pasti Dia akan menyembuhkan kita. Nah, di sini kakak mengajak kita untuk belajar bahwa Yesus adalah dapat menyembuhkan segala penyakit. Dia bukan pribadi yang menjadi dokter biasa, tetapi Dia dokter yang luar biasa. Kemudian Yesus adalah pribadi yang tidak melihat rupa, yang tidak membeda-bedakan, yang tidak melihat kedudukan kita, jabatan kita, keadaan kita, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, baik itu yang cantik, baik itu yang ganteng dan jelek. Tuhan tidak memandang itu, tetapi Tuhan memandang hati kita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Dia akan mendengarkan doa kita. Nah, makanya adik-adik yang ada di rumah, ketika kita sakit, ketika kakak kita, bapak kita, mama kita, adik kita sakit, kita harus mengajak mereka untuk berdoa, karena kita membutuhkan penyembuhan yang daripada Tuhan. Sehingga melalui itu Tuhan memakai dokter yang ada di dunia ini sebagai alatnya untuk memberikan penyembuhan kepada kita. Nah, adik-adik sekalian, melalui firman Tuhan ini, semoga kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita. Kita dapat belajar, kita rajin berdoa, datang kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak yang setia dan juga tetap merenungkan firman Tuhan. Nah, demikian saja firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tolong kami Tuhan boleh menerapkan di dalam hidup kami bahwa Tuhan adalah satu-satunya dokter di atas segala dokter yang boleh menyembuhkan penyakit kami. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap rendah hati, boleh berdoa di hadapan Tuhan, sehingga kami ketika sakit boleh mengalami penyembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Wah, kita sudah kuat ya. Sudah hebat, sudah menjadi besar karena firman Tuhan. Kita sudah disembuhkan, kita juga sudah dipulihkan. Nah, selanjutnya kita mau ada aktivitas. Nah, persiapkan diri adik-adik ya. Tapi sebelum itu, yuk kita angkat lagu pujian. Kuat, hebat, besar. Let's go.
Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih. Tapi nggak boleh sedih dong, kan sudah bersuka cita, sudah dengar firman Tuhan, sudah bernyanyi untuk Tuhan, sudah berdoa juga untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Tante udah mau beres-beresin semuanya, masukin semua perlengkapannya di sini. Adik-adik di rumah juga. Kalau misalnya ada yang berantakan, alat-alat tulisnya, Alkitabnya dirapikan ya. Nah, kita mau menutup ibadah kita mau angkat satu buah lagu pujian. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Yuk, semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan tante-tantenya ya. Dalam hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku, pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, ku kan teguh. Asik-asik kebenaran dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita kembali berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini boleh memuji-muji Tuhan, boleh menari buat Tuhan, dan boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah semua pujian kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, bersyukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik yang di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap di acara kesayangan kita, Sabtu Sukacita Kids for Christ. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.